Selamat malam rekan-rekan semuanya. Saya akan menceritakan tentang keadaan di Papua yang jauh sebelum tahun 2000. Untuk orang-orang pedalaman itu setiap harinya itu berjalan kaki sejauh 30 km pp. Jadi setiap hari itu baik anak-anak maupun orang tua itu menempuh suatu perjalanan itu sekitar 60 kilo sehari. Tapi anehnya justru tidak ada orang yang di sana itu mengeluh ya. Nah, sedang seorang camat saja itu diberi inventaris ya Honda Win itu ya, Win 100 itu, tapi justru mencari bensin sangat susah. Jadi jarang sekali kendaraan dinas itu digunakan. Nah, sementara tugas tentara ya, militer, kemudian tugas kepolisian itu untuk di daerah pedalaman itu yang paling diutamakan justru malah membantu masyarakat ya. Untuk misalnya ada seseorang yang sakit itu dimasukkan ke dalam sarung, kemudian dikasih kayu panjang ya kira-kira 2 meter atau 3 meter, terus dipikul bersama 2 orang, nanti jarak berapa kilo lagi berganti tentara lagi. Jadi sangat tidak ringan seorang menjadi tentara, tapi ditempatkan di kecamatan ya, di tingkat kecamatan, karena wilayah daerah itu ya, satu kecamatan itu seluas DIY ya, mungkin wilayah antara Ambarawa sampai ke Semarang sampai ke Kudus ya. Itu hanya untuk daerah yang pinggiran laut. Jadi sungguh ya, kalau orang datang dari Jawa kemudian berada di Papua tapi sebagai transmigran, mungkin sebagai pencari kerja ya. Kalau masih di tingkat kabupaten ya masih lumayan, tapi kalau namanya sudah berada di pedalaman itu kadang menunggu perahu ya. Kalau di sana namanya tabi, itu 1 bulan sekali baru lewat. Nah, jadi bagaimana keadaan kalau kita itu sudah hidup di Jawa enak, kemudian datang ke daerah pedalaman itu ya seperti menyingkirkan pengemis lah, sepertinya seperti itu. Tapi bagi orang-orang yang mau berusaha, misalnya membuat minyak goreng ya, membuat minyak goreng itu justru kelapa itu sangat sangat melimpah di sana. Itu orang berjalan kaki ya, kira-kira 500 meter itu kalau cuma 1 truk itu sudah dapat itu untuk kelapa. Jadi diparut pakai teknik yang gilingan pribadi ya, enggak begitu lama lah orang itu bisa sukses ya, tapi harus dengan modal keahlian. Jadi misalnya dia pandai untuk menjadi tukang kayu ya, membuat mebel itu kan kayu-kayu juga sangat murah. Sampai hari ini pun kalau yang namanya Papua itu masih daerah yang tertutup. Yang namanya perjalanan itu hanya udara saja ya. Dari bandara ke bandara itu yang menjadi transportasi umum. Tapi untuk antara daerah ke daerah lain itu karena harus melewati sungai yang besar, panjang, dan bukit yang tinggi, itu
hampir rata di seluruh Papua. Jadi kondisi semacam itu ya kalau misalnya dibangun proyek-proyek jalan raya itu juga hanya menguntungkan bagi para investor, para pengusaha, tapi bagi masyarakat kecil itu pengaruhnya sangat sedikit ya. Kemudian kalau orang melakukan transmigrasi itu mulai bisa merasakan itu setelah 6 tahun. 6 tahun berada di lokasi, terus kemudian dia harus cari pekerjaan, pindah ke satu daerah lain. Nah dari situ bisa sedikit demi sedikit untuk membuka lahan, karena dia punya penghasilan, terus dititipkan kepada tetangga, itu baru bisa membuat lahan kosong tapi belum diisi apa-apa. Nanti kalau sudah baru ada modal lagi, baru bisa tanam apa, sayur-sayuran, mungkin bisa tanam singkong dan bisa tanam cabai atau riceh gitu ya. Kalau di sana namanya riceh. Memang harga bisa lebih tinggi, tapi juga karena jangkauannya itu seseorang mau menjual barang itu 30 sampai 60 kilo. Kalau kita membawa barang 30 kilo saja sudah pusing orang. Ya seperti itulah keadaan di daerah pedalaman itu. Kalau kita memang punya niat untuk berusaha, rata-rata orang itu 10 tahun itu ya sudah bisa punya truk sendiri, punya bis sendiri. Bahkan kawan saya itu yang sekitar tahun 85 hasil bersih ya, membeli padi terus digiling sendiri dengan tenaga kerja 6 orang. Kemudian dia membawa truk sendiri, terus hasilnya itu dikirim ke Bulog ya. Itu hasil bersih setiap hari itu 6 juta. Sudah dipotong tenaga, dipotong solar, dan dipotong ongkos angkutan. Nah seperti itulah. Jadi walaupun negaranya itu miskin, tapi kalau orangnya punya keberanian dan kemauan tinggi, orang sukses di Papua itu hanya butuh beberapa saat. Cuman saja yang penting itu bisa menjaga kesehatan, karena daerah itu terkenal dengan wabah malaria. Di mana-mana itu yang namanya nyamuk itu jutaan, bahkan di tengah kota pun nyamuk itu kalau siang itu nempel pada tembok yang putih, bisa jadi kelabu warnanya karena terlalu banyaknya nyamuk yang tidak terhingga. Untuk wilayah di Indonesia, Medan itu termasuk nomor 2 ya bagian nyamuk. Paling tinggi itu di daerah Papua. Saya kira cerita sedikit demi sedikit, mudah-mudahan ada yang tertarik. Selamat malam, sampai jumpa lagi pada channel Pak Wiro Darwin untuk obrolan yang lain. Terima kasih.